Bayangkan sebuah kota yang cerdas, bernapas hijau, dan tumbuh bukan karena beton tapi melalui kolaborasi. Pada hari ini kami tidak hanya membahas mengenai proposal kerjasama, tapi juga melihat bagaimana dua kota di dua benua. Perkenalkan, nama saya Karisa Triapsari. Pada hari ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian melihat latar belakang dari kerjasama ini. Kerjasama Sister City Bandung Brunswick ini merupakan bentuk para diplomasi di mana hubungan kerjasama internasional ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat jejaring global di berbagai bidang. Nah, kerjasama Bandung Brunswick ini sudah terjalin sejak tahun 1960 yang mana disahkan di Museum Kota Brunswick, di mana yang menandatangani perjanjian ini adalah Konsul Jenderal Kedutaan Besar Indonesia dan juga Atas Kebudayaan Rahmat Haryono serta Wali Kota Marta dan Direktur Senior Kota Hans Ganterweger. Jadi inisiatif dari kerjasama ini itu bermula dari undangan Lembaga Buku Sekolah Internasional Brunswick kepada Rahmat Haryono untuk berdiskusi dengan ahli-ahli sejarah dan kebudayaan Indonesia. Nah, kegiatan penting itu berlangsung pada tanggal 4 sampai 5 Februari 1956. Pada mulanya, kerjasama ini berfokus pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan juga ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, di mana tantangan urban di kota Bandung itu semakin meningkat, seperti kemacetan, masalah sampah, dan juga banjir, hal tersebut membutuhkan solusi inovatif. Maka dari itu, kerjasama Sister City ini berkembang menjadi kolaborasi Smart City Bandung, di mana dengan keunggulan Brunswick di riset dan juga teknologi hijau itu mampu mengatasi permasalahan yang ada di kota Bandung. Perkenalkan, saya Aulia Nisa dan di sini saya akan membahas terkait tujuan kerjasama Sister City. Nah, kerjasama Sister City ini memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya itu untuk memperkuat hubungan bilateral di tingkat daerah, terutama di bidang pendidikan, teknologi, lingkungan, dan juga ekonomi kreatif. Nah, melalui kolaborasi ini, kedua kota tersebut dapat berupaya mendorong pengembangan Smart City di Bandung yang berbasis inovasi dan juga keberlanjutan. Selain itu juga kerjasama Sister City ini bisa dibilang sebagai sarana diplomasi komersial daerah yang memperluas jaringan ekonomi sekaligus mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal. Setelah memahami beberapa tujuan utama yang sudah saya sebutkan tadi, penting juga untuk kita mengenal terkait profil dari kedua kota tersebut. Karena dengan kita mengetahui karakteristik dan potensi yang ada di dalam kedua kota tersebut, kita tuh jadi tahu alasan mengapa kerjasama ini bisa terbentuk dan bisa bertahan sampai saat ini. Nah, mungkin diawali dengan Bandung. Bandung sendiri itu bisa dibilang sebagai kota kreatif dan juga pusat pendidikan di Jawa Barat dengan populasi sebesar 2,5 juta jiwa masyarakatnya. Namun sama kayak kota berkembang lainnya, Bandung juga menghadapi beberapa tantangan atau masalah. Itu kayak banjir, terus juga kemacetan, terus juga ada masalah pada tata kelola kota yang masih berantakan dan juga pengelolaan limbah yang masih sangat buruk. Nah, maka dari itu fokus kerjasama Sister City ini mungkin lebih diarahkan ke kota Bandung sendiri untuk mengembangkan teknologi di sektor-sektor yang dihadapi oleh Bandung itu sendiri. Lalu ada Braunschweig. Nah, Braunschweig ini sendiri terletak di Niedersachsen di Jerman. Biasanya Braunschweig ini disebut sebagai pusat riset dan teknologi terkemuka di Eropa. Bahkan Braunschweig ini sendiri menjadi rumah bagi universitas teknik yang bisa dibilang terbaik di Jerman itu sendiri, yaitu Technische Universität Braunschweig. Nah, selain itu juga Braunschweig ini memiliki beberapa proyek unggulan yang berfokus pada efisiensi energi dan mobilitas berkelanjutan seperti proyek Smart Green City dan juga proyek Connect to Transport. Unggulan lain dari kota Braunschweig ini sendiri itu terletak pada riset energi hijaunya, pengembangan transportasi cerdasnya, lalu juga ada digitalisasi layanan publik mereka. Nah, maka dari itu Braunschweig ini tuh bisa dibilang sebagai strategis yang sangat ideal. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fokus utama kerjasama.
keberlanjutan. Sebelum masuk ke fokus utama kerjasama, yaitu Smart City, perlu kita pahami dulu bahwa kerjasama Bandung dan Braunschweig ini merupakan bentuk dari Sister City. Sister City sendiri adalah bentuk hubungan internasional yang masih menjadi bagian dari para diplomasi yang dilakukan oleh dua kota dari negara yang berbeda-beda yang tujuannya adalah untuk saling bertukar pengetahuan, teknologi, budaya. Ini sendiri bisa kita pahami sebagai suatu konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan juga komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, kualitas hidup warga, serta keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam hal ini, konsep tersebut menjadi penting karena Bandung dan Braunschweig memiliki potensi masing-masing dan juga kebutuhan yang saling melengkapi. Dari sinilah muncul kolaborasi untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman untuk mewujudkan kota cerdas dan juga berkelanjutan. Adapun beberapa program yang ditonjolkan dalam hal ini yang merupakan hasil dari implementasi kerjasama Sister City Bandung dan Braunschweig itu ada bidang ekonomi dan perdagangan, kemudian bidang pendidikan dan sosial budaya, serta lingkungan dan juga infrastruktur. Tapi sebelumnya ada beberapa rekomendasi yang kami sajikan dan juga ada beberapa yang memang dari awal program tersebut tetap kami cantumkan karena melihat dari efektivitas jangka panjangnya. Yang pertama itu ada bidang ekonomi dan perdagangan, di mana di sini ada namanya Patra Komala. Patra Komala itu sudah hadir sejak tahun 2019 yang merupakan bagian yang di platform digital online yang dirancang dan dibuat oleh pemerintah Bandung itu sendiri dengan tujuan untuk mempromosikan produk lokal dengan jangkauan yang lebih luas. Melalui platform ini, para pelaku ekonomi kreatif seperti pengrajin, desainer, bahu kuliner, dan seniman dan juga pelaku UMKM bisa memamerkan sekaligus memasarkan produknya secara lebih luas. Nah, tujuan dari Patra Komala sendiri itu ada dua. Yang pertama, digitalisasi promosi ekonomi kreatif Bandung. Dan yang kedua, yaitu membuka akses kolaborasi lintas negara termasuk dengan mitra kerjasama kita, yaitu Braunschweig di Jerman. Kalau kita tarik dari hasil yang sudah terjadi atau efektivitas dari kerjasama ini, yaitu yang pertama, ada 4.400 pelaku ekonomi kreatif yang terverifikasi di bawah program Patra Komala dan juga indeks ekonomi kreatif di Jawa Barat yang meningkat hingga 99%. Ini menunjukkan bahwasanya sektor ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Yang ketiga, program ini juga berhasil memperkenalkan berbagai produk unggulan Bandung ke pasar luar negeri melalui kegiatan Little Bandung Festival yang diselenggarakan di Braunschweig, Jerman. Di acara tersebut, berbagai produk lokal seperti fashion, kriya, kemudian kuliner khas, desain grafis, dan juga produk teknologi lokal dari Bandung diperkenalkan langsung pada masyarakat dan investor Jermannya langsung. Oleh karena itu, kerjasama ini merupakan contoh nyata bagaimana ruang diplomasi komersial yang efektif bagi pelaku lokal di Bandung. Perkenalkan, saya Restia Meisha Putri. Di sini saya menjelaskan tentang smart environment dan juga smart infrastructure. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan dua poin utama, yaitu smart drainage pilot project yang merupakan bagian dari smart environment. Jadi smart drainage pilot project itu kami buat dan proyek ini akan terrealisir diperkirakan pada tahun 2029 sampai dengan tahun 2023. Nah, tujuannya itu untuk memantau kualitas air sungai Cipapundung yang menggunakan GI atau menggunakan teknologi Internet of Things. Nah, teknologi ini dapat digunakan untuk memantau secara real time untuk melihat kadar dan juga kualitas air. Dalam smart infrastruktur ini ada yang namanya program Smart Mobility Vehicle Hub yang akan terrealisasikan diperkirakan pada tahun 2033 sampai tahun 2035. Nah, fokusnya itu pada efisiensi transportasi publik dan ruang kota. Itu rencananya proyek ini dilakukan di daerah yang lalu lintasnya padat seperti di Dago ITB dan juga
alun Bandung. Nah, dampaknya itu yang pertama yaitu menjadi transfer teknologi mobilitas cerdas seperti penggunaan sistem transportasi publik yang terdeteksi. Kemudian yang terakhir yaitu proyek ini nantinya dapat memiliki dampak yang cukup signifikan untuk mempercepat transportasi yang lebih efisien dan juga memudahkan pekerjaan bagi masyarakat sipil yang ada di kawasan atau di daerah Bandung itu sendiri. Baiklah, perkenalkan nama saya Adinda dan di sini saya akan menjelaskan bidang pendidikan dan sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya sendiri ada Little Bandung Festival yang telah dilaksanakan tahun 2017 dengan tujuan promosi budaya dan produk kreatif Bandung di Eropa serta memperkuat city branding Bandung. Juga menguatkan hubungan antar masyarakat Bandung dan Brunswick melalui diplomasi budaya dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkenalkan potensi kreatif lokal sebagai identitas kota. Untuk dampaknya sendiri yaitu terjalinnya hubungan sosial dan ekonomi antara warga dua kota, meningkatkan citra Bandung di pasar global, lalu produk seperti kopi, batik Bandung, dan craft handmade juga ikut ditampilkan dalam kegiatan. Program ini dinilai efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pelaku UMKM, dan komunitas budaya. Juga mendorong masyarakat Bandung untuk menjadi bagian dari diplomasi dan tidak hanya sebagai penonton tapi juga sebagai pelaku yang memperkenalkan budaya dan produk lokal ke dalam dunia internasional. Selanjutnya, di bidang pendidikan ada Youth Exchange Bandung Brunswick yang telah dilaksanakan pada tahun 1985 sampai dengan 2001 dengan tujuan pertukaran pelajar dan guru dan pembelajaran lintas budaya dan teknologi. Nah, lalu tujuannya memberikan kesempatan bagi anak muda untuk belajar tentang budaya, sistem pendidikan, dan kehidupan sosial di negara lain, serta mendorong kerjasama jangka panjang di bidang pendidikan dan kebudayaan antara dua kota tersebut. Dampaknya, membangun people-to-people diplomasi dan memperluas jejaring akademik kedua kota. Jadi menjadi model diplomasi masyarakat atau people-to-people yang efektif di mana hubungan kedua kota tetap terjalin bahkan setelah program berakhir. Dibanding membuat program baru, mempertahankan program ini lebih dinilai efisien karena memiliki jejaring mitra yang sudah mapan serta format pelaksanaan yang teruji. Program ini juga masih relevan dengan konsep Smart Education karena dapat dikembangkan menjadi bentuk pertukaran digital seperti virtual class, seminar daring, dan proyek kolaborasi pelajar di bidang inovasi dan teknologi. Jadi dengan pembaruan tersebut, program ini tidak hanya sebagai kegiatan budaya tetapi juga sebagai instrumen people-to-people diplomasi yang mendukung penguatan sumber daya manusia dan konektivitas pendidikan global antara Bandung dan Brunswick. Baiklah, perkenalkan nama saya Angres Johanna Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait investment opportunities dalam kerjasama Sister City Bandung Brunswick. Yang pertama itu ada long time impact driven investment, yang dimana di sini itu peluang investasi ini berorientasi dalam jangka panjang, yaitu kerjasama Bandung Brunswick ini melahirkan proyek-proyek strategi seperti Smart Drainage Pilot Project dan Smart Mobility Micro Hub yang menggabungkan teknologi IoT serta energi hijau dan efisiensi transportasi publik. Nah, dalam jangka panjangnya, kerjasama ini memperkuat kapasitas Bandung sebagai kota berketahanan lingkungan dan modal smart city berkelanjutan, serta sekaligus memperkuat posisi Brunswick sebagai pusat riset teknologi global. Nah, yang kedua itu ada Economic Expansion and Innovation Synergy, yang dimana di sini itu adalah menyoroti terkait peluang ekspansi ekonomi lintas negara dan sinergi inovasi antar kedua kota, yang mana melalui program yang salah satunya kelompok kami itu tetapkan ada Patra Komala, yaitu Bandung membuka akses pasar digital bagi pelaku ekonomi kreatif dengan mempromosikan produk UMKM dan menarik investor internasional. Nah, di sini itu Brunswick mendapatkan peluang untuk memperluas pasar industri kreatifnya ke Asia Tenggara sekaligus melakukan knowledge exchange dalam bidang riset dan inovasi teknologi.
Yang ketiga itu ada Public-Private Partnership Opportunities, yaitu adalah kerjasama Bandung Branch Week ini membuka peluang luas untuk kemitraan publik swasta internasional, yang mana dalam proyek Smart Drainage dan Smart Mobility tadi itu terdapat kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, TU Braunschweig, ITB, PDAM, serta perusahaan swasta seperti Siemens dalam lembaga riset energi hijau Jerman. Nah, pola public-private partnership ini itu memungkinkan pembiayaan proyek dan pengembangan teknologi secara bersama-sama, mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus mempercepat implementasi proyek. Ada alignment with global agendas, yang dimana di sini kerjasama itu selaras dengan agenda pembangunan global atau SDGs, yang dimana dalam hal ini berfokus pada smart governance, pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui SDG 9, SDG 11, serta SDG 13, dan Braunschweig itu sebagai mitra strategis global untuk green technology serta sustainable innovation. Nah, Bandung juga berperan aktif dalam memperkuat pencapaian target global. Selanjutnya itu adalah stakeholder utama yang berperan dalam program Bandung dan Braunschweig ini. Yang pertama itu adalah pemerintah Kota Bandung itu sendiri sebagai pelaksana utama program yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan kerjasama dan memastikan implementasi kebijakan Smart City ini berjalan dengan efektif. Yang kedua itu adalah pemerintah Kota Braunschweig itu juga yang menjadi mitra teknis dan strategis dalam berbagai pengalaman, teknologi serta dukungan riset untuk pengembangan smart mobility dan smart environment. Yang ketiga itu ada perguruan tinggi dan lembaga riset, yang dimana berperan melibatkan universitas seperti ITB, UPI, dan TU Braunschweig itu untuk riset, inovasi teknologi, serta pertukaran pelajar dan dosen. Yang keempat itu ada dinas terkait seperti meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM Tirtawening, Dinas Kominfo, dan berperan dalam implementasi teknis proyek dan pengawasan. Dan yang terakhir itu adalah kedutaan dan kementerian luar negeri seperti KBRI Berlin dan kedutaan besar Jerman di Jakarta mendukung dari sisi diplomasi, legalitas, dan penguatan hubungan antar negara. Perkenalkan, nama saya Nazia Zakira. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat kerjasama Sister City. Kerjasama Sister City antara Bandung dan Braunschweig ini sebenarnya saling ngasih keuntungan buat dua-duanya. Dari sisi Bandung, kerjasama ini membantu banget dalam meningkatkan inovasi dan efisiensi di berbagai sektor karena ada proses transfer pengetahuan dan teknologi dari Jerman. Nah, hal itu bisa membantu pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Batuk buat lebih berkembang dan punya akses ke pasar internasional. Selain itu, lewat kolaborasi ini, citra Bandung sebagai kota yang kreatif, berwawasan global, dan berkelanjutan juga makin kuat. Sementara dari sisi Braunschweig, kerjasama ini jadi kesempatan buat memperluas jaringan ekonomi mereka ke kawasan Asia Tenggara. Mereka juga bisa belajar tentang penerapan teknologi di wilayah tropis yang tentu saja sangat berbeda dengan kondisi di Eropa. Selain itu, kolaborasi ini juga mempererat hubungan budaya, pendidikan, dan diplomasi antara Indonesia dan Jerman. Jadi bukan cuma soal ekonomi, tapi juga pertukaran nilai dan pengetahuan antara dua kota. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Walaupun banyak manfaatnya, kerjasama ini tetap punya tantangan. Pertama, ada keterbatasan anggaran dan teknologi yang bikin beberapa program belum bisa berjalan maksimal. Terus koordinasi antar lembaga juga kadang masih kurang efektif karena ada perbedaan regulasi. Nah, hal ini bikin pelaksanaan program jadi agak lambat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah. Salah satunya karena publikasinya belum terlalu gencar, jadi masih banyak warga yang belum tahu atau belum ikut aktif dalam program Sister City ini. Selanjutnya, solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, perlu ditingkatkan kolaborasi dalam pendanaan dan pelatihan teknologi. Selanjutnya, solusi yang bisa dilakukan. Untuk mengatasi tantangan itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, perlu ditingkatkan kolaborasi dalam pendanaan dan pelatihan teknologi bareng Braunschweig, biar programnya bisa jalan lebih maksimal. Yang kedua, perlu dibentuk tim lintas dinas supaya koordinasi antar lembaga bisa lebih